Halo rekan-rekan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Halimatus Sa'diyah selaku dosen pengampu pendidikan agama serta teman-teman MJ301 yang berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi dari sesi 14 mengenai problematika umat beragama dengan subtopik cara mengatasi masalah dan menghadapi berbagai problem. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Angela Christina Natalia, yang kedua Bagus Wahyu Setiaji, yang ketiga Bambang Kurniawan, yang keempat Indah Novitasari, yang kelima ada Marnoto, yang keenam ada M. Al-Ghazali, dan yang ketujuh ada Rizal Syapriyadi. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Kurniawan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bagus atas kesempatan yang diberikan. Berikutnya akan saya lanjutkan mengenai latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk kurang lebih 210 juta jiwa yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan hal ini merupakan faktor pemersatu dan sekaligus dapat menjadi faktor pemicu konflik dan kekerasan sosial. Konflik agama seringkali disebabkan oleh manifestasi sosial dan konflik masyarakat dengan menggunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan segelintir orang. Pada kenyataannya, pelaksanaan pendidikan agama yang dilaksanakan dinilai masih kurang berhasil dalam mendidik sikap dan perilaku kebinekaan peserta didik serta membangun moral dan etika bangsa. Kecenderungan negatif tersebut ditandai dengan menjamurnya seks bebas, baik di kalangan remaja maupun dewasa. Remaja yang menjadi korban dan peredaran narkoba, tawuran pelajar, dan peredaran film porno, hal inilah yang membuat kerusakan moral bangsa ini menjadi akut. Rekam jejak ini menunjukkan kebaikan, terutama kegagalan guru agama yang tidak mampu memberikan bimbingan atau pengaruh untuk mencapai tujuan yang diamanatkan undang-undang, yaitu menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya mengenai pengertian. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti tradisi. A berarti tidak, gama berarti kacau. Sehingga agama memiliki arti tradisi yang tidak kacau. Agama juga dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan manusia ke arah dan tujuan tertentu. Jika kita lihat dari sudut pandang yang lain, kita juga dapat menyatakan konsep ini sebagai religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali, atau yang bermaksudkan seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Kemudian dampak terjadinya problematika umat beragama, ini ada 3. Pertama, mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan atau ajaran agama masing-masing. Yang kedua, masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Dan terakhir yang ketiga, masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Demikian dari saya yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan saya serahkan ke Pak Reza. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Bambang. Selanjutnya saya akan membacakan materi. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi problematika umat beragama antara lain. 1. Masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antar agama satu dengan yang lain. 2. Masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lain. 3. Mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. 4. Masyarakat yang baru saja pindah ke daerah lain harus berbaur atau membaur ke masyarakat sekitar. 5. Dalam masyarakat harus ada keadilan dan rasa ketidakadilan itu harus dihilangkan agar tidak menimbulkan rasa kebencian. 6. Di dalam masyarakat juga perlu adanya pengembangan identitas bersama seperti persatuan agar masyarakat itu tahu bagaimana pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. 7. Adanya gotong royong dalam masyarakat dan kerjasama agar tidak memisahkan diri dari kegiatan masyarakat.
Slide selanjutnya, problematika umat beragama di masyarakat. 1. Banyak fatwa bersifat judgement atau penilaian hukum. Semua agama memiliki fatwa yang mengatur persoalan hukum agamanya. Namun fatwa-fatwa yang bersifat menghukumi orang lain seringkali tidak didasarin dengan pemahaman terhadap orang lain yang dihakimin. 2. Minimnya toleransi dalam hal keyakinan. Keyakinan bersifat hitam putih. Masyarakat menolak akan identitas ganda yang mengakibatkan sulitnya mengatakan bahwa ada keyakinan yang di tengah-tengah atau abu-abu. 3. Kehidupan umat beragama sama dengan relasi sosial. Dalam relasi sosial, masyarakat harus bersikap baik, tidak boleh mengolok-olok sesembahan agama lain atau ritual agama lain dari perspektif agamanya sendiri. Dalam hubungan antar umat beragama juga terdapat 8 masalah yang rentan menimbulkan kerawanan hubungan antar umat beragama. 1. Pendirian rumah ibadat, penyiaran agama, bantuan luar negeri. 4. Perkawinan beda agama. 5. Perayaan hari besar keagamaan. 6. Penodaan, penistaan agama. 7. Kegiatan aliran sempalan sesat. 8. Aspek-aspek non-agama. Sekian untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Angela. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Selanjutnya saya dengan Angela akan membacakan materi dengan judul Cara Mengatasi Masalah dan Menghadapi Berbagai Problem. Pertama-tama yang kita harus ketahui adalah agama diturunkan di tengah-tengah manusia untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk melahirkan masalah. Agama juga dapat menyelamatkan roh dengan cara menghidupkan rasa. Untuk memelihara rasa tersebut, agama mengajarkan manusia untuk dekat dengan Sang Penciptanya dengan cara menjalankan ibadah. Dari segi psikologis, terdapat 13 cara untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, ada sadar akan masalah tersebut. Kedua, pahami masalah tersebut. Ketiga, kita harus tahu penyebab masalah tersebut. Lalu keempat, ada cara mulai sederhanakan masalah. Kelima, fokus pada solusinya. 6, kenali kemungkinan penyelesaiannya. 7, menemukan strategi penyelesaiannya. 8, tinjau kemungkinan implementasi pemecahannya. Lalu 9, jangan mengeluh berlebihan. 10, segera ambil tindakan. 11, kita harus dapat mengatur emosi. 12, berpikir logis. Dan ke-13, terakhir, berpikir proporsional terhadap masalahnya. Sedangkan jika dalam segi agama terdapat 2 hal, berserah diri dan selalu berdoa dan bersyukur. Kenapa kita harus berserah diri? Karena terkadang manusia tidak bisa menghadapi atau mengatasi masalah-masalah dengan pikiran yang logis. Dengan cara berserah diri kepada Tuhan, terkadang pikiran dan hati manusia dapat menjadi lebih tenang. Sedangkan selalu berdoa dan bersyukur, harus kita ketahui adalah doa merupakan sebuah permohonan seorang manusia kepada Tuhannya yang ia yakini. Itu dapat memberi rasa optimis dan harapan manusia tersebut dalam menjalani masalah-masalah yang ia lalui. Dengan berdoa, manusia dapat lebih mensyukuri semua nikmat yang ia alami dalam dasar pemberian Tuhan kepada dirinya. Lalu dengan cara itu, biasanya pemikiran manusia tersebut lebih terbuka, lalu hal-hal positif lebih masuk ke dalam dirinya. Dan hal yang harus kita ketahui adalah terkadang dahsyatnya kekuatan berserah diri dan berdoa dapat mengubah cara pandang hidup seseorang dari secara keseluruhan menjadi lebih positif. Dan kita dapat lebih mensyukuri dan menjalankan atau mengatasi hal-hal
yang kita anggap susah. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Marnoto. Terima kasih, maaf jika ada salah penyebutan. Oke, terima kasih Mbak Angela. Saya akan coba lanjut dengan peran agama dalam mengatasi permasalahan. Beberapa agama di sini akan menyampaikan dalam mengatasi permasalahan. Yang pertama adalah agama Islam. Nah, di dalam agama Islam mengenal adanya kerukunan antar umat beragama. Nah, di dalam kerukunan antar umat beragama mengenal istilah pluralitas agama dan pluralisme agama. Pluralitas agama adalah suatu keberagaman agama, yaitu ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, dan agama Buddha. Pluralitas agama juga merupakan sunatullah sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menyampaikan bahwa hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Nah, di dalam pluralisme agama ini adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama sama dan kebenaran setiap agama adalah relatif. Setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa agamanya yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Nah, didasarkan pada asumsi bahwa agama adalah jalan yang berbeda menuju Tuhan yang sama. Di samping itu juga menyampaikan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Nah, pahami ini sesuai fatwa Majelis Ulama tahun 2005 melarang umat Islam untuk menganut pluralisme, sekularisme, dan liberalisme karena paham ini bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, paham ini bertentangan dengan ajaran Islam karena didasari dengan yang pertama Quran surat Al-Imran ayat 85. Yang kedua adalah Quran surat Al-Imran ayat 19 dan yang ketiga adalah Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Nah, menurut agama Kristen di dalam menghadapi persoalan, ajaran Kristen menjadi kunci harmonisasi umat beragama adalah yang pertama adalah koinonia, yaitu persekutuan, yang artinya dengan agama yang sama atau agama yang berbeda, baik secara internal maupun eksternal harus ada persekutuan agar terjadi perdamaian. Yang kedua adalah oikumene. Dalam satu dunia, kita adalah satu atap. Karena kita satu rumah, harus ada semangat persaudaraan. Demikian untuk selanjutnya akan dilanjut dengan rekan kita yaitu Mbak Dia. Silakan Mbak Dia. Terima kasih untuk Pak Marnoto. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai agama Katolik. Jadi untuk umat agama Katolik itu memiliki 3 tugas utama. Yang pertama mewartakan kerajaan Allah, menguduskan diri, yang kedua mengembalakan atau melayani.
Untuk cara mengatasi atau menghadapi permasalahan di agama Katolik itu nggak jauh berbeda sama agama Kristen. Cuma kalau di agama Katolik itu mereka menggunakan cara bersyukur akan hidup yang kita jalani, di mana itu tercantum di ayat Alkitab pada Korintus 10:13. Selanjutnya untuk agama Hindu, setiap manusia atau umat di agama Hindu merupakan ciptaan Tuhan yang hidup di dunia dan harus selalu menambahkan kerukunan dan perdamaian. Konsep pemikirannya lebih menekankan pada masalah etik dan moral yang berdasarkan pada ajaran kitab suci Veda. Yang pertama, konsep Tattvam Asi, Dharma agama, Dharma negara yang dapat diwujudkan dalam pengalaman ajaran Trihitakarana, yang merupakan konsep pemikiran Hindu yang menjadi dasar umat berpola perilaku dan berinteraksi dengan sesama makhluk termasuk dengan Tuhannya. Yang kedua, umat Hindu harus mendorong membangun terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, Veda meneguhkan kehidupan, dan ketika Veda menyanyikan Sarve Bhavantu Sukhinah, mantra ini menekankan bahwa keselamatan pribadi bukanlah satu-satunya tujuan, tetapi kesejahteraan masyarakat, terutama pada pemeluk Hindu itu sendiri. Yang keempat, konsep Loksamgraha sebagai suatu yang ideal dari masyarakat Hindu. Hal itu dapat diwujudkan melalui suatu proses, dimulai dengan proses tumbuhnya kesadaran sosial di kalangan para pemeluk agama bahwa masing-masing dari kita adalah bersaudara satu sama lain. Di agama Hindu, konsep masyarakat sejahtera didefinisikan sebagai jumlah total dari individu dan keluarga Hindu yang sejahtera dan merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sejahtera pula. Jadi pada hakikatnya setiap individu para pemeluk agama harus mampu menciptakan kesejahteraannya sendiri melalui karma atau tindakannya sendiri. Jadi setiap umat itu harus memiliki kemampuan, kecerdasan, keahlian, dan pengetahuan serta keterampilan untuk menunjang profesinya, di mana mereka juga harus mencapai kesejahteraan diri dan keluarganya termasuk masyarakat dunia. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Gozali. Terima kasih Mbak Indah. Selanjutnya, peran agama di dalam mengatasi masalah, yaitu agama Buddha. Pertama, agama Buddha disebarkan oleh Siddhartha Gautama yang mana kian meluas dan menyebar dengan sangat cepat. Buddha Gautama dan beserta umat-umatnya menyebarkan agama Buddha melalui Dhamma, di mana Dhamma merupakan unsur yang menjadi penunjang umat Buddha dalam mencapai penerangan sempurna atau disebut dengan Nibbana. Semua umat Buddha dengan jenjang umur berapapun sangat tahu bahwa Dhamma merupakan ajang Sang Buddha yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana caranya mengatasi samsara, atau dapat dikatakan sebagai penderitaan duniawi, sehingga dapat menempuh jalan kedamaian dan kebahagiaan. Sejauh ini seluruh umat Buddha, baik itu Mahayana maupun Theravada, telah mengikuti jejak Buddha Gautama dalam berjuang meluaskan dan menyebarkan ajaran agama Buddha, yaitu Dhamma. Dalam Dhamma, pada Sang Buddha berkata, kemenangan melahirkan kebencian, yang kalah hidup dalam penderitaan. Untungnya dengan damai hidup menyerah kemenangan dan kekalahan, dan kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Ini mengajarkan kita untuk melatih diri agar tidak merugikan satu sama lain atau bahkan kepada setiap makhluk hidup. Dengan demikian, Buddha dan umatnya selalu memperjuangkan dan meluaskan kebaikan melalui umat-umatnya agar tercipta keselamatan dan kebahagiaan di dunia ini.
terutama umat-umatnya agar mencapai kebahagiaan tertinggi dan abadi, yaitu Nibbana. Selanjutnya, peranan agama Konghucu di dalam mengatasi permasalahan. Agama Konghucu mensyaratkan tuntunan moralitas sebagai bagian iman secara keseluruhan. Tak ayal moralitas yang ditekankan agama Konghucu bersifat mengikat kepada setiap penganutnya. Dan umat memiliki kewajiban untuk terus belajar membina dirinya agar benih-benih kebajikan yang terkandung dalam watak sejati memancar keluar lewat perilaku baik melalui ucapan maupun perbuatan. Sebagaimana yang tersurat dalam kitab Zongyong Utama 1, firman Tian itulah yang dinamai watak sejati. Watak sejati Sing adalah karunia Tian yang berupa benih-benih kebajikan, yakni cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Mengzi berkata, rasa hati berbelas kasihan setiap orang mempunyai rasa hati malu dan tidak suka tiap orang mempunyai rasa hati hormat dan mengindahkan tiap orang mempunyai dan rasa hati membenarkan dan menyalahkan tiap orang juga mempunyai. Adapun rasa hati berbelas kasihan itu menunjukkan adanya benih cinta kasih. Rasa hati malu dan tidak suka itu menunjukkan adanya benih kesadaran menjunjung kebenaran. Rasa hati hormat dan mengindahkan itu menunjukkan adanya benih kesusilaan. Dan rasa hati membenarkan dan menyalahkan itu menunjukkan adanya benih kebijaksanaan. Kemudian cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan itu bukan hal-hal yang dimasukkan dari luar ke dalam diri, melainkan diri kita sudah mempunyainya, tetapi seringkali kita tidak mau mawas diri. Maka dikatakan, carilah dan engkau akan mendapatkannya, sia-siakanlah dan engkau akan kehilangan. Sifat orang memang kemudian berbeda, mungkin berbeda berlipat 2 sampai 5 atau bahkan tidak terhitung. Tetapi itu tidak dapat dicari alasan kepada watak sejatinya. Mengzi 6a 6.7 watak sejati Sing itulah karunia Tian kepada setiap insan. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Mohon maaf kalau ada pengucapan atau hal-hal yang tidak tepat berhubung karena saya sendiri pribadi bukan beragama Buddha dan Konghucu. Jadi buat rekan-rekan kawan-kawan yang beragama Buddha dan Konghucu ada hal yang tidak tepat, saya mohon maaf. Terima kasih. Kami serahkan kembali kepada rekan kami Mas Bagus. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman penjelasan dari Pak Ghazali ini. Dan dari penjelasan dari semua anggota kelompok kami, dapat kita simpulkan bahwa keberagaman umat beragama merupakan faktor pemersatu sekaligus menjadi pemicu konflik dan kekerasan sosial, di mana faktor terjadinya konflik dan kekerasan sosial diantaranya yang pertama belum memahami ajaran agamanya masing-masing, yang kedua masih mementingkan dirinya sendiri dan menganggap agamanya paling benar, dan yang ketiga masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Dan cara mengatasi masalahnya yaitu dengan ketenangan pikiran, emosi yang stabil, serta berserah diri dan selalu berdoa dan bersyukur. Peran agama dalam mengatasi masalah dari agama Islam mengajari dan mengakui adanya pluralitas, tetapi melarang umatnya untuk menganut pluralisme, sekularilisme, dan liberalisme karena bertentangan dengan ajaran Islam sesuai fatwa MUI 2005. Agama Kristen mengajarkan konflik harus diselesaikan dengan persuasif, perdamaian, dan semangat pengorbanan demi kedamaian bersama. Agama Katolik mempunyai tugas untuk mewartakan kerajaan Tuhan, mengkuduskan diri dan sesama, serta mengembalakan atau melayani. Dalam ajaran agama Hindu, setiap individu pemeluk agama harus mampu menciptakan kesejahteraannya sendiri melalui karma maupun tindakannya sendiri.
Dan dari ajaran agama Buddha mengajarkan kita untuk melatih diri dan tidak merugikan orang lain atau bahkan setiap makhluk hidup. Saran dari anggota kelompok kami bahwa agama akan selalu berdampingan dalam kehidupan umat manusia sepanjang masa. Ketika agama tidak lagi berfungsi sebagai pedoman hidup yang mampu melahirkan kenyamanan spiritual dan objektif dalam segala aspek kehidupan umat manusia, mungkin kekerasan yang terjadi belakangan ini merupakan tantangan kehidupan umat beragama sebagai model keberagaman umat yang diekspresikan secara simbolik. Kami setidaknya ada strategi dalam penyelesaian problematika umat beragama ini. Yang pertama, memperbesar aktor kedamaian. Yang kedua, memperbesar forum-forum perdamaian yang ada di masyarakat. Yang ketiga, memperkuat jaringan perdamaian. Dan yang keempat, mengadvokasi adanya perdamaian. Dan berikut merupakan referensi yang kami ambil dari berbagai sumber pengetahuan baik di media cetak maupun media elektronik. Dan jika teman-teman dari kelompok 12 ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui LMS maupun teman-teman yang lain jika ada masukan, kritik yang untuk kelompok kami agar lebih baik ke depannya, silahkan disampaikan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Ayo Ting Ting pergi minum es. Thank you for everything guys. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.